Halo, Hai, ya kita mulai aja ya. boleh Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala nabiyyi wa rasulihil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita Warahmatullahi. dapat bertemu dalam mata kuliah filsafat Islam walaupun via online. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang filsafat Islam. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mendiskusikan sumber-sumber filsafat Islam. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa filsafat Islam itu bersumber dari Yunani saja, tidak benar. Atau bersumber dari India saja, tidak benar. Iskandaria juga begitu. Tetapi yang paling pokok adalah bersumber dari Al-Quran itu sendiri, kemudian hadis, baru oleh sumber-sumber eksternal lainnya. Nah sekarang kemarin juga kita sudah mendiskusikan kenapa sih kalau sudah punya Al-Quran, sudah punya hadis, kita mesti masih belajar filsafat. Nah, filsafat itu sama dengan ilmu yang lain. Kita membutuhkannya. Untuk apa? Ya, untuk menjawab persoalan-persoalan yang di situ bisa jadi menjadi tuntutan bagi umat manusia. Karena pada dasarnya manusia itu berpikirnya kan logis, sistematis. Maka jawaban-jawabannya pun harus serupa. Nah, itu menjadi fitrah manusia. Misalnya begini, sains ya, atau ilmu yang lain itu lahirkan untuk menjawab persoalan yang diajukan. Tetapi sifatnya konkret. Sifatnya apa? Konkret. Sains misalnya. Kenapa orang begini dan begitu? Sains mencoba menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, pada aspek tertentu ada bagian-bagian yang tidak bisa diuraikan secara empirik, tapi membutuhkan apa? Pola pikir. Nah, pola pikir inilah tugas filsafat. Jadi aspek itu yang tidak bisa dijawab oleh sains. Nah, ini tugas filsafat. Kenapa? Nah, karena pendekatan filsafat tidak lagi bersifat empirik tetapi logis. Nah, itu. Nah, Al-Qur'an itu pernah saya sampaikan. Bentar ya, ada telepon masuk. Bentar. Halo. Halo Hai, Ica ya. Bapak. Halo Pak, Oke. Bisa kedengaran? Nyambung lagi nggak? Oke, terdengar. Oke. Nah, sekarang eh, filsafat itu salah satunya karena pola pikir manusia itu adalah sistematis, dia akan membantu Al-Quran menjelaskan bagaimana pandangan-pandangan Al-Quran itu bisa dipahami secara sistematis juga. Nah, gitu. Misalnya, namanya Al-Quran itu kitab petunjuk, sehingga sangat mungkin dia menyampaikannya bukan dengan bahasa ilmu, bukan dengan bahasa ilmu. Nah, ini bisa disistematisasi agar bisa diterima oleh bahasa ilmu. Nah, disitulah perlunya bantuan filsafat. Sebagaimana Al-Quran juga dibantu oleh ilmu-ilmu yang lain. Coba, kalau Anda menceritakan tentang bagaimana sih manusia itu lahir. Al-Quran kan bercerita tentang penciptaan manusia. Manusia bukan manusia pertama ya. Pertemuan ini dan itu begini dan seterusnya. Nah, kalau dijelaskan dalam sains itu kan orang itu langsung mengerti.
cepat gitu, karena sistematikanya itu rapi gitu. Nah, Al-Quran sebagai kitab petunjuk isinya adalah sangat-sangat global, sangat global. Nah, itulah membutuhkan bantuan ilmu, bantuan ilmu. Bahkan misalnya banyak sekali ayat Al-Quran yang atas temuan-temuan ilmiah kemudian membenarkan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu dibenarkan dengan temuan-temuan sains. Oke. Nah, sekarang jadi kapan umat Islam itu bertemu dengan filsafat? Ketika mereka mulai memperluas kekuasaan ke beberapa wilayah yang di situ sudah ada filsafat. Kemarin saya jelaskan Persia itu menjadi tempat yang penting karena di sana berkembang namanya filsafat Yunani. Nah, di situ. Nah, sekarang bagaimana mereka berkenalan itu? Ya tentu di awal mereka kaget. Kok ada ilmu begini ya? Nah, gitu ya. Nah, oleh pemerintah yang berkuasa saat itu mencoba menggali dan menyerap semua ilmu yang ada. Kita mengenal Khalifah Al-Ma'mun. Nah, itu itulah pemimpin yang cinta ilmu. Maka dia akan menyebarluaskan ilmu sebanyak-banyaknya. Didirikanlah satu lembaga yang disebut dengan Baitul Hikmah. Apa namanya? Ya, bahasa Inggrisnya House of Wisdom. Rumah filsafat. Kalau wisdom itu adalah filsafat. Rumah kearifan. Rumah kearifan. Di situ adalah lembaga di mana buku-buku asing itu diterjemahkan. Bagaimana cara menerjemahkannya? Cara menerjemahkannya bukan dari Yunani ke dalam bahasa Arab, tetapi melalui bahasa sebelum ke dalam bahasa Arab itu diterjemahkan dulu ke dalam bahasa Suryani. Dari bahasa Suryani kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, itu. Di antara penerjemah-penerjemah yang terkenal itu adalah keluarga Yahya Ibnu Adi. Yahya Ibnu Adi ini dikenal sebagai penerjemah ulung buku-buku filsafat Yunani. Dari bahasa Yunani atau Yunani ya, Helenistik diterjemahkan ke dalam bahasa Syriak, bukan Suryani, bahasa Syriak. Dari bahasa Syriak baru diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Apa makna dibalik pentingnya lembaga penerjemahan ini? Pentingnya adalah untuk mengakselerasi ilmu. Kalau tidak diterjemahkan, maka hanya sebagian kecil saja yang akan membaca buku. Begitu juga kalau kita tidak punya lembaga terjemahan, maka semua ilmu itu akan terlambat. Makanya pentingnya lembaga penerjemah itu di situ. Misalnya sekarang ini orang menerbitkan buku di satu negara. Karena ada lembaga penerjemah, dalam beberapa jam ke depan buku itu sudah bisa diakses oleh orang lain. Salah satu negara yang terkenal dengan upaya terjemahan tingkat tinggi itu adalah Jepang. Jadi kalau ada buku yang terbit di Eropa, baru dalam beberapa jam orang Jepang sudah bisa baca. Jadi pengetahuannya itu tidak ketinggalan. Beda dengan kita. Kita ini kan nggak punya lembaga terjemah. Sehingga kalau ada buku yang terbit katakanlah di Eropa, baru sekian tahun kita bisa membacanya. Atau ada buku bahasa Arab yang terbit pada tahun 2023 bulan Oktober. Tahun depan atau tahun berikutnya lagi baru ada
bisa kita akses karena kita tidak bisa membaca bahasa Arab. Nah, untuk membantu itu maka harus ada lembaga terjemah supaya tidak ada gap pengetahuan. Kesenjangan pengetahuannya itu tidak terlalu jauh. Kalau sampai jauh ya kita jadi ketinggalan terus. Nah, begitu. Nah, itulah. Jadi, pada masa khalifah saja itu sudah punya lembaga penerjemahan yang itu bisa mempercepat apa? Penyebaran pengetahuan. Nah, bagaimana dengan kita setelah merdeka? Kita tidak punya lembaga penerjemahan swasta, makanya kadang-kadang buku tahun 90 baru diterjemahkan sekarang. Buku tahun 2000 baru bisa kita nikmati. Karena lambatnya itu. Ini kan dikelola oleh swasta, penerbit-penerbit swasta. Itu. Jadi itulah pentingnya lembaga terjemah. Nah, buku-buku apa saja? Buku apa saja yang bisa diakses? Bahkan konon Al-Ma'mun itu memerintahkan tentara sekalipun kalau mau menguasai satu wilayah di situ ada buku, kalau sempat disalin. Nah, kalau tidak, bahasa lainnya, kalau boleh sekarang difotokopi, fotokopi. Kalau nggak bisa difotokopi, beli. Nah, kalau nggak bisa dibeli, dalam tanda petik, dipaksa bagaimanalah agar bisa kita mengaksesnya. Gitu. Jadi semangat khalifah, kecintaan khalifah terhadap ilmu itu sangat berpengaruh. Bagaimana dengan pemimpin yang tidak suka ilmu? Ya berat, nggak maju-maju. Ya itu. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan Indonesia? Nggak tahu apakah pemimpin kita ini cinta ilmu atau tidak. Kalau tidak cinta ilmu ya berat. Oke. Nah, itulah pentingnya ini penerjemahan buku-buku. Nah, selanjutnya apa saja sih ya buku-buku yang diterjemahkan tadi? Awalnya buku-buku yang diterjemahkan adalah buku-buku yang memiliki nilai praktis. Nilai praktis itu artinya ada manfaatnya secara langsung. Apa? Buku-buku praktis itu diantaranya adalah kedokteran. Kenapa? Karena kedokteran ini memiliki nilai praktis yang dianggap penting oleh negara. Misalnya kalau kalau rajanya sakit atau khalifahnya sakit, maka butuhkan dokter dan lain sebagainya. Nah, ini yang bagian dari ilmu-ilmu praktis. Setelah itu baru ilmu-ilmu abstrak seperti filsafat dan lain sebagainya. Ya, jadi itu. Nah, sekarang setelah buku-buku itu diterjemahkan, barulah lahir nama filosof. Orang bisa mengakses, bisa membaca buku-buku filsafat. Nah, apakah kalau begitu, apakah filsafat Islam itu sama dengan terjemahan dari filsafat Yunani? Atau apakah filsafat Islam itu adalah filsafat Yunani yang berbahasa Arab? Jawabannya tidak. Karena banyak sekali isu-isu atau topik-topik yang tidak dibicarakan dalam filsafat Yunani dibicarakan oleh para filosof Muslim. Salah satunya adalah tentang kenabian atau pewahyuan. Kenapa ini penting? Karena dalam Islam ada konsep nabi dan ada konsep wahyu. Jadi bagaimana para filosof Muslim mencoba menjelaskan kedudukan nabi, bagaimana pentingnya wahyu. Nah, ini dicoba dijelaskan meskipun dengan menggunakan ilmu yang mereka warisi dari Yunani. Jadi topik-topiknya berkembang.
Oleh sebab itu, tidak bisa dikatakan 100% bahwa filsafat Islam adalah filsafat Yunani yang berbahasa Arab. No. Oke. Nah, salah satunya tadi itu, masalah kenabian. Kenapa? Karena di dalam filsafat Yunani tidak dibicarakan kenabian. Nah, mereka tidak percaya kepada nabi. Tidak ada konsep kenabian. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Halo? Enggak, Pak. Ada? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, dari situ lahir apa namanya banyak orang Islam yang mempelajari filsafat. Nah, filosof pertama dalam Islam itu dikenal dengan nama Abu Yakub Al-Kindi. Nah, begitu seterusnya. Dari Al-Kindi ada Al-Farabi, Al-Farabi ada penerusnya Ibnu Sina. Ibnu Sina kemudian dikritik oleh Al-Ghazali, tapi diteruskan lagi oleh filosof-filosof yang lain. Nah, saya kira malam ini kita itu saja. Yang akan datang kita akan masuk ke tokoh-tokoh. Kita mulai dari Al-Kindi. Bagi teman-teman, silahkan baca buku ya, Ensiklopedi Tematik Filsafat Islam, kalau masih bisa dibeli. Apa? Ensiklopedia tematik filsafat Islam. Filsafat Islam. Itu 2 jilid, jilid 1 dan 2. Kebetulan buku itu saya yang ngedit dulu, terbitan Mizan itu. Nanti coba dicek di Google, masih bisa diakses nggak? Bisa dicari nggak? Ya? Iya Pak, siap. Nah, itu. Jadi nanti kita bicara. Nah, apa saja tema-tema penting dari filsafat Islam? Ya, pernah saya sampaikan bahwa ya semua masalah, tetapi yang menonjol itu nanti kita akan bicarakan secara lebih detail. Salah satunya adalah tentang bagaimana hubungan agama dan filsafat. Nah, ini menjadi bagian penting, ya, termasuk menjawab pertanyaan tadi. Kenapa kita sudah punya Al-Quran masih mempelajari filsafat. Nah, baik, kita bicarakan hubungan agama dan filsafat ini. Nah, karena ini ilmu baru yang masuk ke dalam tradisi Islam, apa yang terjadi? Sebagian orang menganggap wah ini bid'ah ini, soalnya tidak ada akarnya dalam Islam. Kita tidak pernah atau ada yang mengatakan Nabi tidak pernah mengajarkan filsafat, karena filsafat itu bukan lahir dari rahim Islam, makanya dianggap bid'ah, menyesatkan dan lain sebagainya. Nah, nanti ada buku bagus yang menjelaskan itu, namanya kitab Faslul Maqal Fima Bainal Hikmati Wasyari'ati Minal Ittisal. Jadi Ibnu Rushd menulis buku itu untuk menjawab pertanyaan itu. Apa jawaban Ibnu Rushd? Jawaban Ibnu Rushd, filsafat itu adalah seperti ilmu lainnya. Yang dicari adalah kebenaran. Nah, yang namanya kebenaran itu pasti bisa datang dari mana saja. Artinya ilmu itu bisa datang dari mana saja dan dia akan bermanfaat selama bisa membantu kehidupan manusia. Ya, jadi bukan hanya filsafat. Contoh, analogi, kias. Nah,
kias itu kan sebelumnya sudah ada dalam tradisi ilmu lain, analogi itu, kayak logika gitulah. Nah itu juga diwarisi dari Yunani. Tapi kan dipakai juga dalam fikih, dalam syariat yang disebut dengan kias, salah satu metode atau sumber hukum Islam. Kenapa kalau kias bisa diterima, sementara kalau ada orang belajar filsafat kok tidak bisa? Padahal kias juga berasal dari luar, bukan dari tradisi Islam juga. Nah, kata Ibnu Rushd, ya ilmu itu bisa datang dari mana saja, yang selama bisa memberikan manfaat buat kita nggak jadi masalah. Nah filsafat juga sama. Kata Ibnu Rushd, tujuan berfilsafat itu adalah untuk mengesahkan Tuhan. Bahasa lainnya untuk mentauhidkan Allah. Nah sekarang pertanyaannya, mempelajari ilmu tauhid itu wajib apa enggak? Wajib. Karena tujuan filsafat adalah untuk mentauhidkan Allah, maka mempelajari filsafat hukum karena bertauhid itu adalah wajib, sementara filsafat bisa menjadi sarana untuk menuju tauhid, maka belajar filsafat menjadi wajib. Halo, bisa dimengerti? Bisa, Pak. Nah, dalam kaidah usul fikihnya, lil wasaili hukmul maqasid. Filsafat itu perantara, tujuannya adalah tauhid. Karena tauhid wajib, maka perantaranya juga menjadi wajib. Begitu? Iya, Pak. Nah, jadi belajar filsafat itu menjadi wajib karena tujuan filsafat adalah mentauhidkan Allah gitu. Halo, cukup sampai sini dulu ya. Iya, Bapak. Oke, Bapak. Oke, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi. Kalau ada waktu nanti kita atur lagi ya online-nya ini untuk memenuhi beberapa ketinggalan kita. Oke? Iya, Pak. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Bapak.